Oke, baik. Untuk pertemuan berikutnya, ini pertemuan minggu kedua di termin 2, topiknya masih teks editorial ya. Untuk pertemuan ini kita akan menghabiskan 2 jam pelajaran, 4 jam pelajaran, 2 kali pertemuan ya. Yang akan kita bahas menganalisis struktur dan kebahasan teks editorial, kemudian merancang teks editorial. Merancang teks editorial bukan kamu yang bikin editorialnya, tapi dari teks editorial yang sudah ada, kemudian kamu buat kembali, remake bahasa kerennya, ya. Untuk membuat teks editorial yang betul-betul utuh adalah hasil kerja kamu, akan kita laksanakan di termin 4. Bisa ngikutin ya sampai sini ya? Oke. Kompetensi dasar yang harus kita capai hari ini adalah kita harus bisa menganalisis struktur dan kebahasaan teks editorial. Kemudian kita bisa merancang teks editorial dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan baik secara lisan maupun tulis. Sekali lagi saya tekankan, teks editorial akan kita rancang di sini bukan yang kamu cari sendiri, kamu buat sendiri, enggak, tapi dari yang sudah ada. Ketika kita sudah menganalisisnya, kita restructure, kita struktur ulang kembali dan kita ciptakan kembali dengan gaya bahasa kita. Ya, ingat teks editorial itu lebih kepada pendapat ya, pendapatnya si jurnalis seperti yang saya jelaskan minggu kemarin, itu merupakan pendapat jurnalis. Jurnalis di sini bukan hanya wartawannya saja, ya, tetapi lebih tepatnya pendapat di sini adalah pendapat redaksi. Dalam sebuah surat kabar, dalam sebuah majalah, dalam sebuah tabloid, itu ada pemimpin redaksi. Nah, pemimpin redaksi ini di halaman-halaman awal baik koran, tabloid, ataupun majalah mereka, biasanya ada satu halaman khusus isinya tajuk rencana. Bahasa kerennya editorial. Jadi tajuk rencana sama dengan editorial. Isinya adalah pendapat dia, pendapat si, misalnya korannya ini koran Tempo, pendapatnya si pemimpin atau redaksinya koran Tempo ini terhadap gosip, isu maupun masalah-masalah yang lagi hangat, baik itu di domestik ataupun di internasional ya, yang lagi hangat. Kemudian dari pendapat si A, si B, si C, dari informasi wartawan A, B, C, kemudian dia beropini. Jadi jelas dalam tajuk rencana merupakan opini. Opini dari fakta. Ya, bukan opini ya kayaknya sih, enggak, bukan opini yang seperti itu, ya. Bukan opini perasaan saya, enggak, bukan opini seperti itu. Opini yang diambil dari pendapat si A, si B, si C, kemudian si redaksi ini berpendapat sendiri. Bisa dimengerti ya, bisa diikutin ya. Kalau enggak silakan diinterupsi sayanya. Jadi jangan sempat udah jauh kamu baru nanya. Gitu ya. Oke, materi pembelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah struktur teks editorial, kemudian kaidah kebahasaan teks tersebut, ketentuannya bagaimana menyusun teks editorial, kemudian contoh teks editorial. Semuanya ada di buku kalian. Jadi saya kasih waktu 2 ke 3 menit untuk buka buku paketnya halaman 98. Semuanya ada di buku paket. Buka buku paketnya halaman 98. Ya. Tunggu, Miss. Berarti kita nggak boleh cari sumber dari internet? Boleh, boleh. Tapi untuk yang kali ini saya mau ambil dari buku dulu. Bukan saya mau. Lebih baik kita ambil dulu dari buku, karena yang di buku itu jauh lebih sederhana daripada nanti yang kamu temukan di internet. Ya, lebih sederhana, jadi lebih masuk ke pemahaman kalian. Untuk memperkaya hasil kerja kalian itu nanti, oke, cari sumber yang lain dari internet, oke lah buat saya ya. Sudah kebuka semua? Sudah ya? Oke, saya stop share dari RPP saya, dari rencana pengajaran saya.
Iya, maaf kalau jam segini emang suka lagging ya di daerah saya. Saya nggak mau ngejelek-jelekin ininya lagi, apa providernya lagi. Nah ini dia, struktur teks editorial. Kalian lihat di sini di halaman 98. Pada intinya simple, hanya terdiri dari 3 struktur. Pengenalan isu, penyampaian pendapat, dan penegasan. Oke. Pengenalan isu. Nah, isu-isunya itu ya harus isu-isu yang sedang aktual, ya, atau fenomenal, atau kontroversial, atau tiga-tiganya, gitu ya. Jadi pengenalan isu merupakan bagian pendahuluan teks editorial. Sebelum kamu berpendapat, kamu beritahu dulu, disampaikan dulu isu apa yang sedang hot, isu apa yang sedang panas dibahas, ya, yang sedang fenomenal, yang sedang kontroversial, dan masih aktual. Masih aktual dalam arti kata setiap hari, nggak usahlah lebay setiap menit atau setiap detik gitu ya. Saya menekankan di kata-kata detik. Ya, di setiap menit atau di setiap detik itu ada pembaharuan informasi, ada pembaharuan informasi seperti itu, nggak usah lebay, nggak usah sampai sejauh itu. Setiap hari itu ada aktual, ada fakta, ada data, ada isu tambahan yang melengkapi isu sebelumnya, ya. Nah, lanjut. Kemudian penyampaian pendapat atau argumen. Argumennya siapa? Bagian ini merupakan bagian pembahasan yang berisi apa? Kalian baca di sini. Tanggapan redaksi terhadap isu yang sudah diperkenalkan sebelumnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Maksudnya tanggapan redaksi? Pendapat, opini. Dari redaksi. Iya. Redaksi itu editor ya? Yang sudah saya jelaskan minggu kemarin itu, Stefanus, siapakah redaksi? Redaksi itu adalah redaktur, pemimpin, entah surat kabar, entah tabloid, entah majalah, gitu ya. Dalam sebuah majalah itu ada banyak berita kan. Dalam sebuah surat kabar ada banyak berita. Dalam sebuah tabloid ada banyak berita. Katakanlah dari sebuah surat kabar itu ada 100 berita. Tetapi di antara 100 berita ini kita ambil ada 3 berita yang begitu booming. Begitu aktual, begitu fenomenal, begitu kontroversial. Sehingga sebenarnya bukan hanya surat kabar ini saja yang mengangkat itu menjadi headline, menjadi topik utama, menjadi berita utama. Tapi di beberapa surat kabar. Bisa ngikutin sampai sini, Stefanus? Iya. Nah, kita tadi bicara tanggapan ya. Nah, karena berita, karena isu ini lagi hot ya, lagi sangat panas dibahas, si pemimpin redaksi, pemimpin surat kabar ini memberikan tanggapan. Tanggapannya tersebut dimasukkan ke dalam kolom tajuk rencana. Dalam dulu kita kenal tajuk rencana gitu ya, sekarang teks editorial. Sampai sini bisa ngikutin, Stefanus? Iya. Oke. Namanya juga tanggapan, berarti pendapatnya si redaksi. Pendapat itu bisa macam-macam. Dulu pernah saya beritahu kepada kalian, ada 5 cara orang menanggapi. Pertama dengan memuji, tanggapan berupa pujian, tanggapan berupa kritik, tanggapan berupa saran, tanggapan berupa pendapat atau opini, dan tanggapan hanya berupa komentar aja gitu.
Nggak ada saran, nggak ada kritik, hanya berkomentar. Oh jadi ini masalah pembunuhan satu keluarga ini, contohnya ya, pembunuhan satu keluarga ini memang layak diangkat menjadi headline, layak diangkat menjadi berita utama dalam surat kabar saya gitu. Karena memang menyita perhatian masyarakat luas. Contoh seperti itu Stefanus. Itu kalau komentar doang ya. Miss, kalau dalam memberikan tanggapan kita kasih kritik boleh? Boleh. Ya, boleh. Saya tegaskan lagi bahwa tanggapan itu bisa bentuknya 5. Saran, kritik, pujian, pendapat, komentar. Ya, di sini saya akan fokus kepada opini, pendapat. Ya, saya akan fokus kepada opini atau pendapat. Kemudian, nah ini dia, terhadap isu yang sudah diperkenalkan sebelumnya. Sebelumnya itu bukan yang kemarin, tapi yang di atas, yang di paragraf sebelumnya yang sudah disampaikan. Bisa ngikutin sampai sini? Bisa ya? Nah, kemudian bagian struktur yang ketiga adalah penegasan. Apa isi dari penegasan itu? Penegasan dalam teks editorial berupa simpulan, saran, atau rekomendasi. Di dalamnya juga terselip harapan redaksi kepada pihak terkait dalam menghadapi atau mengatasi persoalan yang terjadi dalam isu tersebut. Jadi selain tanggapan yang diberikan, katakanlah gini, kamu hendak membuat 10 paragraf teks editorial, 10 paragraf tajuk rencana. 2 paragraf di awal bisa kamu masukkan sebagai pengenalan isu. Ya. 2 lah. Kemudian 4 paragraf bisa kamu sampaikan di situ pendapat kamu, dan 2 di paragraf terakhir bisa berisi penegasan. 1 pun nggak apa-apa. Penegasan. Jadi seolah-olah, bukan seolah-olah, kamu di situ berusaha meyakinkan para penyimak ya, para penyimak atau pembaca bahwa apa yang kamu sampaikan itu layak diterima. Pendapat kamu, opini kamu, kritik kamu, saran kamu, harapan kamu itu layak diterima masyarakat luas, layak diikuti. Bagaimana caranya? Itu nanti di pengolahan kata dan pemilihan kata. Sampai sini bisa ngikutin? Bisa ngikutin? Kalau bisa ngikutin saya manjat. Saya mau manjat, saya akan naik ke halaman sebelumnya. Saya akan manjat ke kado tahun baru dari Pertamina. Saya lupa ini halaman berapa. Ini kayaknya. Nah, ini dia. Kado tahun baru 2014 dari Pertamina. Ini tajuk rencana dari Koran Kedaulatan Rakyat yang terbit pada tanggal 6 Januari 2014 ya. Gitu. Kalau kamu mengambil sumber dari internet, kamu harus mencantumkan supaya kamu tidak menjadi seorang plagiator. Ya, seorang penjiplak. Gitu. Yang sudah bisa buka buku PDF-nya, saya kasih waktu 5 menit untuk baca ini, halaman 87 sampai dengan 88. Ya. Kalau sudah bilang ya.
Sudah ya? Kan cuman sedikit ini. Sudah ya? Sudah ya? Nah, judulnya. Belum, belum. Ya, cepet yuk. Sudah ya? Oke, yuk. Coba kamu baca judulnya. Apa tuh judulnya? Kado tahun baru 2014 dari Pertamina. Kado tahun baru 2014 dari Pertamina. Oke, kita bahas kita kaji dulu supaya nanti kamu dapat gambaran ini teks editorialnya ini bentuknya apa ya? Apakah pujian, apakah kritik, apakah sindiran, apakah apa gitu ya? Kita akan lihat. Oke, dari kata-katanya kado. Kado itu apa sih fungsinya? Kenapa orang ngasih kado? Tanda terima kasih atau untuk memuaskan pihak yang satunya. Oke, ada pendapat lain? Aldrich, Brandon, Nicolin, apa sih kado? Apa juga fungsi kado? Saya setuju dengan Stefanus. Oke. Aldrich? Aldrich mana ini? Kok Ya, hilang? halo, Miss.
Ya, Aldrich, apa sih kado itu apa sih? Kenapa? Apa fungsi dari kado? Apa tujuannya kado itu? Fungsi dari kado adalah untuk memberi suatu barang yang bisa diapresiasi oleh pihak yang satunya. Oke. Nicolin ada pendapatnya? Menunjukkan apresiasi. Iya. Jadi pada umumnya bisa kita simpulkan bahwa kado itu adalah barang, benda, bisa juga uang ya. Barang, benda, uang yang diberikan entah dari satu orang atau satu kelompok kepada orang lain atau kelompok lain sebagai bentuk apresiasi. Ya, bentuk apresiasi. Contoh, kamu naik kelas nilainya bagus, ya, passing target istilahnya challenge-mu untuk dapat skor ini terwujud gitu ya. Jadi misalnya gini, kamu di challenge sama orang tua, Brandon, pokoknya kamu kalau bisa dapat 90 semua, nanti mami kasih mobil. Ternyata bisa dikasih mobil. Itu namanya kado, apresiasi dari apa yang kamu sudah capai, ya, dari satu orang kepada yang lain. Bentuk apresiasi, bentuk penghargaan, bisa juga karena kasih sayang, bisa juga karena memperingati sesuatu. Gitu ya. Oke ya. Tapi kenapa kata kado ini dipakai untuk teks ini? Kenapa si redaksi memilih kata kado di sini? Sarkasme. Betul. Ya. Bisa saya pahami dan bisa kita pahami bahwa pada dalam teks ini, menurut teks ini ya, menurut teks ini, akhir tahun baru di Indonesia itu akhir tahun baru yang sebetulnya berduka. Apakah ada orang berduka dikasih kado? Pernahkah kamu melihat orang yang lagi dalam keadaan duka cita dikasih kado? Tidak. Saya jawab sendiri jadinya kan? Tidak, ya. Redaksi di sini menunjukkan sebuah situasi sarkasme, situasi ironi. Ya, di mana akhir tahun harusnya orang bersuka cita mau menjelang tahun berikutnya gitu ya. Ini malah dikasih kado dengan drastisnya naik harga gas LPG. Di sini penulis sudah menggunakan sebuah di sini penulis sudah menunjukkan bahwa yang mau dia bahas situasinya situasi ironis. Bisa dimengerti ya? Nah, ini sudah saya bahas. Apa yang kamu pahami dari judul tersebut? Kalau dari judul kado itu seharusnya diberikan untuk situasi atau kondisi tadi yang sudah saya tanya itu ya. Tapi ternyata enggak. Kado di sini kayak sindiran gitu loh, ya. Apa kata kunci pada paragraf pertama? Nanti kamu bisa naik lagi, kemudian turun lagi, naik lagi. Rumuskan kembali dalam kalimat baru pernyataan umum dalam paragraf pertama berdasarkan kata kunci. Nah, untuk paragraf yang pertama, kata kuncinya apa di sini? Menaikkan harga. Oke. Ada pendapat lain? Stefanus, ada pendapat lain? Pahit. Oke, ini hampir nyambung. Aldrich, Harga.
Harga ya? Iya. Oke. Nicolin? Kado. Apa? Kado. Kado. Oke, saya lengkapi. Kado pahit. Ya. Itu kata kuncinya. Kemudian dikembangkan. Apa sih kado pahit itu? Ya, ini yang tadi Brandon bilang. Kenaikan harga. Ya. Ini dia kado pahitnya. Kemudian dari kata kunci itu dikembangkan menjadi sebuah paragraf. Kalimat utama, kalimat penjelas, diperjelas lagi. Bahkan di lokasi yang relatif jauh dari pangkalan mencapai 150.000 hingga 200.000 rupiah. Oke. Dikembangkan dengan memasukkan data. Miss, ini kan kita kan cuman angka-angka doang, buktinya mana? Loh, ini kalau diselidikin, ini kalau tajuk rencana atau editorial itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Karena nanti orang akan melakukan inspeksi, akan ada pihak-pihak tertentu yang melakukan inspeksi untuk kebenaran berita tersebut, untuk membuktikan kebenaran berita tersebut. Ya. Lanjut. Nah, untuk pertanyaan 5 dan 6 sama. 7 dan 8 sama. 9 dan 10 sama. 11 dan 12 sama. Nah, bedanya tadi seperti yang sudah saya sampaikan di awal. Katakanlah kamu mau buat 10 paragraf teks editorial ya. Untuk teks editorial ini kalau saya nggak salah hanya 7 paragraf. Oke. Pada paragraf kelima ini sudah masuk ke dalam argumentasi si redaktur. Argumentasi redaksi dari surat kabar kedaulatan rakyat. Ya. Sudah masuk ke situ. Nah, di situ kamu harus bisa menemukan mana pendapat beliau. Itu sudah masuk ke struktur yang kedua. Ingat tadi struktur pertama adalah pengenalan isu. Pengenalan isu disampaikan pada paragraf pertama dan kedua. Oke. Kemudian dari paragraf ketiga itu sudah masuk kepada argumentasinya si redaktur. Kemudian paragraf berikutnya diikuti paragraf berikutnya sudah merupakan penegasan. Ya, penegasan ulang. Sampai sini bisa ngikutin? Bisa lah ya. Nah, saya turun lagi. Saya pakai ini aja deh biar cepet. Kita akan menentukan isu aktual sekarang. Benar nggak sih tadi isu aktual yang berikutnya? Poin berikutnya, poin pertama udah ya. Oh, oke, sorry. Kaidah kebahasaan teks editorial. Dari teks editorial tadi bisa kita ketemukan, bisa kita temukan maaf, saya sambil buka PowerPoint. Oke. Ini dia tadi ya. Ada masalah pertama, argumentasi, kemudian penegasan ulang. Kita akan lihat kaidah kebahasaannya. Kelewatan, maaf. Kaidah kebahasaan teks editorial. Pada prinsipnya dia menggunakan 4 kaidah kebahasaan. Pertama, menggunakan kata-kata populer, menggunakan kalimat retoris, menggunakan kata ganti petunjuk, dan menggunakan kausalitas. Oke, satu-satu dapat tugasnya sekarang. Kamu cari 5 menit apa yang dimaksud dengan apa itu kalimat retoris, maaf, apa itu kata-kata populer, apa itu kata ganti petunjuk, apa itu kausalitas. Ya, kamu cari satu orang satu. Pilih sendiri. Aldrich, kamu mau cari yang mana? Loh, kameranya mati, nak. Aldrich, kamu mau cari yang mana? Hah? Aku populer. Apa? Aku kata-kata populer. Kamu cari kata-kata populer. Apa yang dimaksud dengan kata-kata populer dan berikan contoh. Mengapa kata tersebut dikatakan kata-kata populer? Aldrich, Brandon, kamu mau cari yang mana? Retoris tuh kayak apa, Miss? Nah, itu kamu cari. Oh, Sebelum saya bahas, kamu cari dulu. maksudnya artinya
kalimat retoris. Iya, apa yang dimaksud dengan kalimat retoris? Contohnya bagaimana, kamu cari dulu. Ya, boleh. Oke. Kemudian Ibu Nicolin, kamu mau cari yang mana? Kunci kausalitas. Oke. Berikut contohnya ya. Nah, berarti ini Bapak Stefanus menggunakan kata ganti petunjuk. Berikut contohnya. 10 menit, nggak lama. Oke, 10 menit cari. Setelah dapat apa yang info yang kamu mungkin kamu akan mencari dari internet, dari Google apa segala macam. Setelah dapat, masuk ke kelas notebook. Oke, di kelas notebook. Kok malah PDF. Gini nih kalau kebanyakan tab. Kamu masuk ke kelas notebook kamu. Nah, lihat ini kelas notebook kamu kan. Untuk di bagian welcome-nya itu yang kolom kolaborasi, kamu bisa tempel salin di situ. Kamu bisa ngedit di situ. Ya, maaf ya kalau banyak yang saya buka kayak gini, begini-begini itu pasti lemot. Oke. Saya buka halaman baru di sini ya. Tulis di mananya, Miss? Di sini, di yang lagi saya buat nih. Kalian bisa lihat? Iya. Sekarang tanggal 6 Oktober. Oke, di sini kalian boleh tempel dan salin. Oke. Ini saya kirim fotonya dulu deh. Mohon maaf ya. Ya begini kalau buka banyak tab. Ya, saya akan print screen yang ini aja. Ini kalau saya nggak, waktu itu sih saya settingnya nih bisa nih harusnya kalian kolaborasi di sini. Di bagian welcome-nya ini. Ya. Ini ya. Berarti tadi kata-kata populer itu Aldrich, retoris itu Brandon, kata ganti petunjuk itu Steph, dan kausalitas itu tadi Nicolin. Ini kalian bisa cari di sini. Ya. Tadi saya mau cari koran. Siapa yang masih punya koran di rumah? Enggak. Enggak ada yang masih punya, enggak ada yang berlangganan koran lagi ya. Sepuluh menit ya. 10 menit setelah itu langsung di sini aja, atau kalian mau ketik juga nggak apa-apa. Mau ketik sendiri tuh nggak apa-apa. Di sini tuh bisa. Kok aku nggak bisa paste ya, Miss? Nggak bisa ketik juga.
Bentar deh. Iya, aku nggak bisa, Mas. Kalau yang lain bisa nggak? Nggak bisa, Miss. Kok lucu ya? Kelas lain itu tadi pada bisa kok. Bukan tadi sih, kemarin-kemarin tuh pada bisa. Bentar ya, saya coba dulu. Atau mungkin di kolaborasinya, di bagian kolaborasinya. Yang tampil di layar kalian tuh sekarang apa? Yang tampil di screen kalian, di layar kalian tuh yang share screen saya tuh apa? Apakah OneNote yang purple, yang ungu ini? OneNote. Iya, OneNote yang purple. Ya. Ya, ini yang ada nama-nama kalian ya. Iya. Sini ada kolaborasi space. Lihat nggak? Iya. Ya, di sini bisa kalian masuk. Oh Tuhan, lemot. Miss, kita ketik di collaboration space ya? Iya, Oh. Itu cara ketiknya gimana ya, Miss? tinggal ketik. Bisa langsung di sini. Edit notebook ya? Edit. Maksudnya edit gimana ya? Saya nggak bisa ketik apa-apa, Miss. Kalau Nicolin bisa nggak? Mungkin karena Bisa, kamu, Miss. Bisa. bisa. Mungkin karena kamu pakai Apple ya. Iya. Saya nggak tahu bagaimana instruksinya kalau di Apple. Aldrich bisa nggak? Coba ketik. Nah itu siapa ya? Retoris. Bentar. Oh, bisa. Ini siapa retoris? Itu Aldrich. Aldrich. Ini Enggak, kelihatan itu kan? aku populer. Oh, Aldrich ambil dari mana ini? Retoris I, woi, bukan Aldrich. Oke, Oh, ya. Brandon. Brandon ambil dari mana ini? Kasih source-nya di sini, nak. Dari, bentar. Dikasih source-nya. Bentar. Hmm. Ya ampun. Kayaknya ini bukan source deh, Miss, yang kayak ini. Jadi, Itu kayak PDF gitu, nggak tahu. oh, kan di atasnya kan kayak ada halaman website gitu ya. Nah ya, contohnya ada nggak brand? Gini doang paling itu, nggak tahu. Di sini sih tulisannya journal.untat.ac. Nah ya, HTTP, ketik sendiri deh. Miss, kata ganti petunjuk sama kata ganti penunjuk sama ya? Enggak. Oh, Itu beda. populer siapa? I pengen hapus. Hah? Pop?
pengen iseng. Minta contohnya ya. Iya. Oke. Nah, sebelum saya lupa nih. Sebelum saya lupa penugasan hari ini. Yang penugasan minggu kemarin sudah kalian submit belum ya? Sudah kalian kumpulkan belum ya? Sudah, saya tinggal ngecek ya. Saya nggak mau ngecek terus nanti saya bikin 0, saya nggak mau lagi kayak begitu. Kasihan. Jadi supaya nilainya tetap bagus ya. Saya bikin 0 ya, oke. Nanti akan saya cek sekaligus. Salah tanggal, maaf salah tanggal. Nah ini dia penugasan hari ini. Mana tadi lesson plan saya? Salah, kelas. Halaman 105. Saya buka bukunya dulu. 105. Ini tadi ya, kita sedang di sini ya menggunakan kata-kata populer, bla 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 ya, kalimat retoris, kausalitasnya juga harus jelas gitu ya. Dan kata penunjuknya juga harus jelas, kata petunjuknya juga harus jelas, oke? 105, mana tadi 105? Nah, ini dia penugasan hari ini. Miss, saya ketemunya kata ganti penunjuk. Oke, itu deh, nggak apa-apa. Oke. Nanti akan saya perbaiki. Ini ya, yang hanya sampai 1 sampai 4. Dan ini dibiasakan kayak begini. Maaf ya Nicolin, saya buka buku kerjanya. Nih, lihat. Guys, kalau submit PR tuh kayak begini, ngumpulin PR. Ya. Bapak Brendan, Bapak Stefanus, dan Bapak Aldrich kayak gini. Tanggalnya. Oke ya, paham ya? Miss, ini kita ngapain ngerjain ini di collaboration space ini nih? Apa nih, Miss? Ini untuk apa? Untuk nanti kalian menganalisa. Kita akan menganalisa, ya. Kita akan menganalisa di termin keempat. Jadi ini istilahnya tabungan kalian. Tabungan data kalian. Ketika kalian nanti akan mencipta sebuah teks editorial yang benar-benar murni hasil karya kalian, kalian sudah punya tabungan pemahaman. Kalian sudah tahu bagaimana strukturnya, bagaimana kaidah kebahasaannya, ya, dan bagaimana cara menyusunnya. Lebih kurang seperti itu. Oke, saya kembali ke halaman ini dan menginformasikan kepada kalian bahwa minggu depan kelas tes. Semoga saya benar. Oh enggak, salah, bukan minggu depan. Minggu depannya lagi, puji Tuhan. Ya, minggu depannya lagi pada tanggal 20 Oktober kita kelas tes ya. Seperti itu.
Sudah ketemu semua ya? Sudah menyertakan contoh? Karena saya belum ada melihat contohnya, mungkin karena laptop saya yang agak-agak signal dan laptop saya yang agak-agak ini, saya belum melihat contohnya. Ini baru kausalitas saya lihat contohnya. Itu udah, Miss. Saya punya sudah. Maksud saya begini, Stefanus, lihat kata petunjuk ini. Rumah ini adalah bukti. Nah, terus kata ganti petunjuk ini itu sebagai apa gitu loh? Apa yang mau ditunjukkan kata ini pada kalimat ini? Pada kalimat rumah ini, ininya itu mau menunjukkan apa? Gitu. Oh, jadi dikasih deskripsinya. Iya. Oh, oke. Kan kata ganti penunjuk itu kan ada di sini, di sana, itu, ini, di sebelah sini, di sebelah sana. Ya kalau bahasa Inggrisnya itu preposition. Ya kalau bahasa Inggrisnya preposition. Nah itu fungsinya apa gitu. Sama seperti dalam bahasa Inggris. Kalau saya mau bilang saya setuju dengan kamu, I agree with you. Kenapa with-nya pakai with you? Kenapa nggak pakai to you? Sama-sama kepada kamu kok. Kenapa nggak I agree to you? Kenapa I agree with you? Gitu. Ya. Nah, kalau di sini petunjuk umum ini itu lihat. Rumah ini adalah bukti perjuangan dan kerja keras ayah. Nah, fungsi kata ini adalah penegasan bahwa rumah yang dituju itu adalah rumah yang pada saat itu mereka mungkin sedang berkumpul atau mereka sedang tempati. Itu penegasan. Lebih kurang seperti itu ya, Steph. Iya, Miss. Kan kalau di retoris itu Brandon dia tuh nggak perlu jawaban. Betul. Nah, kalau maaf ya Brandon, kalau dari yang saya baca ini masih butuh jawaban. Semua orang bernafas kan, semua orang hidup butuh oksigen kan, itu retoris. Semua orang perlu makan kan, itu retoris. Nggak usah dijawab, paham ya? Tapi kalau yang ini, Emang itu dua perlu dijawab. itu bisa dijawab loh nak. Kan yang pertama pasti jawabannya kan, bentar, apakah kamu tidak punya hati hingga harus? Kan yang pasti punya hati dong. Iya kan? Oke. Yang kedua, yang kedua kan nggak mungkin kita mungkin. Yang benar. Kalau suaminya KDRT gimana Brandon? Kan nggak ada konteksnya di sini kan secara general. Kalau umpama suaminya melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau suaminya berkhianat duluan gimana, Bren? Yuk cari retoris yang lebih benar-benar bikin orang tuh nggak perlu jawab gitu loh. Iya. Kamu nggak usah jawab. Ini mah udah ya suka nggak suka mau nggak mau ya harus gitu. Seperti itu lebih kurang ya. Iya. Ini sih udah benar Stefanus, cuma saya nggak dapat alasannya kamu gitu loh. Ya. Kenapa? Ini udah benar, cuma saya nggak dapat alasannya kamu. Jadi di sini maksudnya kata ini tuh untuk apa di sini, gitu ya? Yang deskripsi ininya. Penjelasannya nak lebih tepat ya, penjelasannya. Jadi fungsi kata ini sebagai penunjuk dekat dan menegaskan itu dia fungsinya. Lebih kurang seperti itu, ya. Oke.